Haleluya, puji Tuhan. Di pagi hari ini bukan karena kita sempat, tapi karena kemurahan Tuhan. Seperti pujian tadi selalu berkata, kita memuji Tuhan terus. Kenapa? Kita selamat karena belas kasihan. Jadi surga itu memuji Tuhan akan kebaikan Allah. Mengapa? Mereka orang tidak berlayak pertama. Orang-orang tidak berlayak. Yang masuk surga itu orang-orang yang tidak berlayak. Bukan orang turunan orang baik. Papanya baik. Tidak. Makanya mereka berterima kasih pada Tuhan. Tidak salah kalau Maria Magdalena sambil berduduk nangis. Ngelap kaki Yesus nangis. Karena merasa punya utang banyak dibebaskan. Coba saudara punya utang 1 juta. Toto orang itu bilang kamu bebas sekarang. Aduh luar biasa. Ya. Jadi dari pujian pertama sampai terakhir itu kita memuji Tuhan. Karena kita ini orang-orang tidak berlayak karena kemurahan Tuhan. Dan kita dipilih. Orang-orang yang tidak berlayak kita dipilih. Ya, bukan karena kebetulan. Kita ditentukan, dipilih oleh Allah. Supaya kita menjadi gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Jadi orang yang masuk surga itu bukan berarti orang baik semua. Orang tidak berlayak kabeh. Saya memuji Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Itu konsep gereja. Jangan lupa konsep gereja itu karena ketidaklayan kita. Oleh kemurahan Allah yang besar. Kita memuji Tuhan. Lebih besar kemurahan Allah datang, lebih besar pujian kita. Ya, corona tambah besar. Jawa Barat mulai naik, sekolah perwira ribuan yang terpapar. Memang saya pernah berkali-kali berkata, percobaan itu sebagai alat dari Tuhan untuk rencananya cepat terlaksana. Rencana Allah lebih cepat terlaksana. Dipercepat. Ada dulu pepatah, pelan-pelan asal selamat. Tapi kok sekarang tidak boleh begitu. Cepat selamat, cepat bagus, cepat berkualitas. Allah bekerja cepat sekarang. Sangat cepat bekerjanya. Saya rasakan itu. Saya mengerti itu. Corona itu untuk gereja. Menciptakan kita ini gereja doa. Ya. Ini di depan masih banyak kosong. Sebaiknya jangan duduk di belakang. Ya, biar jelas. Jadi corona untuk orang kafir penghukuman. Tapi corona kalau untuk gereja, mau ciptakan gereja yang berdoa. Kalau ada perkataan, air mata ditaruh di kerbat. Ya kan? Tapi dalam Wahyu 8, bukan cuma air mata. Doa-doa itu disimpan oleh Allah. Sebagai investasi. Tabungan, modal. Saya baru sadar sekarang, baru kaget saya. Baru ingat. Karena nyata sudah tidak bisa. Jadi otak ini merenung-renung firman Allah. Mengapa cepat sembuh otak saya ini? Karena dipakai merenung-renung firman Allah. Saya baru sadar, baru ingat. Dulu di Beci, saya tiap malam berdoa. Baru ingat itu. Biarpun ya banyak kelemahan, ngantuk-ngantuk karena kerja bakti, ngecor gedong, ngangkat batu, ngangkat pasir tahun 69 itu. Banyak berdoa malam.
Wah, baru sadar, simpenan saya 69 itu dibuka di ladang Tuhan. Di pekerjaan Allah banyak keberhasilan. Jadi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, itu investasi. Tidak cuma air mata dan kerbat. Kalau saya baca Wahyu 8, doa-doa orang benar itu terlalu diingat oleh Allah. Doa, gereja yang berdoa. Nanti berikutnya gereja ini akan menjadi gereja yang berkualitas. Ibu-ibu bawa anaknya, bawa pembantu kayak Caca ini. Sehingga tidak terganggu. Lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Betul, tidak keluar masuk. Tidak keluar masuk, tidak. Hormat sama Tuhan. Ya. Doa sebagai tabungan. Ya, tabungan. Investasi kita. Saya baru sadar. Di sekolah kita banyak doa, doa malam biarpun banyak kelemahan, kekurangan. Di pekerjaan Allah baru rasa oleh Allah dibuka. Keluarga-keluarga yang berdoa itu investasi, tabungan, modal. Modal untuk yang akan datang. Yang akan datang mengalami perkara yang berat, perkara yang sulit. Doa itu menghidupkan. Doa yang dulu menghidupkan sekarang. Baca Wahyu 8 di rumah. Doa itu sebagai tabungan. Kita akan Allah mempercepat rencana hatinya. Baik gereja hidup dalam doa. Waktunya jemaat yang lama sudah ikut sembahyang malam. Sembahyang pagi itu untuk anak-anak. Sembahyang siang untuk anak-anak. Sembahyang sore untuk anak-anak. Tapi sembahyang malam untuk orang dewasa. Dan saya lihat survei. Yang sembahyang malam, persembahannya lebih besar. Doa itu didekati Roh Kudus. Enteng. Pelayanan kita enteng. Hidup jadi ringan. Gak nanggung beban. Terus ya doh. Saya dipercepat ke seboleh Tuhan. Dipercepat, otak dipercepat. Karena supaya bisa mikir firman. Bukan mikir jeleknya orang. Mikir firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan. Itu doa itu investasi. Ada manajemen. Orang Kristen punya manajemen. Ya. Saya pernah berjuang di Jawa Tengah. Pendeta itu doktor, semangat. Tapi manajemennya tuh kok tidak ada. Dalam Alkitab, imam ini dah mati, anaknya yang ganti. Itu Alkitab. Dinasti. Itu Alkitab. Tapi Imam Eli bukan anaknya sendiri. Karena anaknya murad marid. Salah siapa coba? Imam Eli itu anaknya. Coba lihat. Imam Eli anaknya tidak jadi imam. Salah siapa? Salahnya Imam Eli tidak mendidik. Salah Imam Eli. Makanya dia langsung mati langsung. Tapi itu Alkitab. Loh, saya bilang kok tidak punya konsep, tidak punya manajemen. Ya, pekerjaan alam masa depannya itu jatuh ke siapa? Bukan turunan, memang itu Alkitab. Dinasti. Mesti turun ke anaknya imam itu. Pasti turun ke anaknya. Kalau tidak turun ke anaknya, tidak bisa mendidik, tidak punya manajemen.
Orang tua pun harus punya manajemen. Seperti Pak Budi ini. Coba lihat. Si muda kerja keras. Otak punya manajemen. Ini untuk anak nomor 1. Ini untuk anak nomor 2. Ini untuk anak nomor 3. Ini anak nomor 4. Punya manajemen. Tidak kerja keras cuma diambur-amburkan uangnya. Kerja keras tuh punya manajemen. Keluarganya diselamatkan. Loh nih, kuat juga ada ya. Puji Tuhan. Keluarganya diselamatkan. Seperti khotbah saya minggu lalu, orang yang sudah dewasa menjadi pelindung. Ya, karena waktunya tidak jelas setelahnya. Jadi kota perlindungan yang melindungi orang yang lari. Orang tua menjadi pelindung. Pelindung. Suami bisa melindungi istrinya. Istri bisa melindungi suaminya. Istri bisa merubah suaminya. Tidak senang-senang. Suami tidak masuk gereja, senang. Roh Allah kalau sudah bekerja. Penuh dengan ratapan. Penuh dengan air mata. Maria Magdalena. Semua tindakannya penuh air mata. Dan air mata itu disimpan dalam satu kerbat. Doa juga disimpan sebagai tabungan. Kalau orang tua tidak pernah berdoa, ya apa anak-anaknya? Anak kita kemana? Anak kita dalam bahaya dalam dunia ini. Gereja harus berdoa. Haleluya. Harus berdoa, hidup dalam doa. Mari kita buka firman Allah. Orang benar pasti diberkati temanya. Orang benar pasti diberkati. Saya tampilkan ayatnya. Ini. Orang benar pasti diberkati. Mari kita berdiri baca Kejadian 26 ayat 19. Demikian firman Tuhan, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Haleluya. Ini padang gurun. Nek gali sumur di padang gurun paling pendek 100 meter. Paling pendek. Tapi Ishak orang benar. Siapa yang berkata itu? Ishak tidak berkata, saya orang benar. Saksi hidup adalah Tuhan yang berkata. Nama Allah di perjanjian lama disebut Elohim. Allah pencipta. Kalau Yehova, Allah pembela. Allah juru selamat. Kalau Allah berkata tentang pembelaan, keselamatan, dia pakai muncul nama Yehova. Tapi kalau Allah bilang Allah pencipta, muncul nama Elohim. Tapi di perjanjian lama, Elohim itu banyak dipakai orang kafir. Artinya Allah, oknum yang berkuasa di langit. Itu Elohim. Banyak dipakai orang Amalek. Banyak dipakai orang Filistin. Nama Elohim itu. Nama Allah itu banyak dipakai orang kafir. Itu Allah berkata begini. Sembahlah Tuhan. Allahnya Ibrahim. Allahnya Ishak. Allah Yakub, coba. Allah beri kesaksian. Kalau mau menyembah, sembah Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini. Karena banyak Elohim, Elohimnya Filistin, Elohimnya Amalek, banyak sekali nama Elohim. Tapi Allah berkata, sembahlah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya
Yakub. Berarti apa? 3 orang ini figur orang yang dibenarkan. Karena percaya mereka dibenarkan. 3 orang ini adalah orang benar. Allah bersaksi. Allah berkata sendiri. 3 ini orang benar karena percaya. Kalau mau sembah, sembah Allahnya Abraham. Allahnya Ishak. Allahnya Yakub. Jangan sembarangan. Kalau Abraham menyembah-nyebut Allah, yaitu Allahnya. Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang benar. Ini 3 orang figur. Menjadi contoh untuk bangsa-bangsa untuk itu. Figur biar dilihat. Ini orang benar. Orang benar bukan keturunan orang baik. Tapi karena percaya Abraham, dibenarkan. Ishak karena percaya dibenarkan. Sekarang belajar mempercayai firman. Banyak orang percaya, tapi tidak berani mempercayai firman. Abraham berkata, karena percaya, dia benar. Karena percaya, dia dibenarkan. Haleluya. Kalau kita belajar mempercayai firman, jangan percaya katanya orang. Makanya saya, filosofi saya, nih saya tidak berdoa, wah ini pikirannya. Ngomong macam-macam, bikin susah, bikin cemas, bikin sulit, bikin kecewa, bikin sakit hati. Pakai setan. Tapi kalau saya berdoa, kok aneh. Ini tak ngomong lagi. Cep, diam. Tambah banyak berdoa, tak ngomong lagi. Yang ngomong Tuhan. Yang ngomong firman Allah. Coba saudara, orang Kristen tidak pernah doa. Susah terus. Ini tipu daya pikiran. Pikiran banyak dipakai setan. Tapi kalau tenggelam dalam doa, ini bisa diem. Tidak bersandar pada pikiran manusia. Jangan bersandar pada pikiran manusia. Bersandarlah kepada Tuhan. Firman Allah yang muncul. Firman Allah yang muncul. Yang bicara. Kalau ada setan berkata, langsung firman Allah berkata. Itulah doa. Makanya tiap malam saya takut sama Tuhan. Kayak dipaksa Tuhan. Tiap jam 1 kok bisa terbangun. Tak kuat Tuhan, capek saya. Tapi saya takut. Tidak doa nanti ada percobaan lain. Habis corona kan tidak ada percobaan lain. Karena percobaan itu untuk membawa kita hidup dalam doa. Tapi kok mari sudah berdoa, seger. Damai sejahtera. Ini tidak ngomong lagi sudah. Tidak ngomong lagi kesulitan apa, kekecewaan, ketakutan. Tidak berani ngomong lagi. Yang ngomong firman Allah. Jadi kesimpulannya, orang yang berdoa itu adalah orang yang dekat dengan Roh Kudus. Ini Ishak. Orang benar. Gali sumur. Bayangkan. Di sana biasanya tidak ada air itu berbual-bual. Pukal-puan kata orang Madura. Tahu berbual-bual. Kayak sumur bor itu. Tidak ada sumur bor sama dulu. Tidak pakai tali, linggis, orang turun kali. Tidak ada alat kayak sekarang. Tidak ada. Tapi sumurnya Ishak berbual-bual. Sampai naik ke atas. Luar biasa. Enteng.
para gembalanya ngasih makan ratusan domba, tinggal dialirkan air itu. Tinggal cedok. Ekonomi kita diringankan malam. Kalau orang benar suka berdoa. Berbual-bual. Luar biasa. Ini kayak di padang pasir ada sumber berbual-bual. Coba renungkan. Di padang pasir, di padang gurun, ada sumur berbual-bual. Jelas Alkitab. Ini kata Alkitab. Kalau sumur biasa tenang kan. Kalau air berbual-bual itu kayak sumur bor. Sumbernya besar di bawah. Oh gitu. Bisa naik kata. Itu hanya sumur bor. Dulu tidak ada sumur bor. Air zaman dulu lebih berharga dari emas. Air berharga sekali pada gurun. Karena domba-dombanya Ishak ratusan sampai ribuan. Kalau tidak ada air mati semua. Tidak salah kalau di waktu lulusan Heaven Kid ada guru SMAK, dia sambutan gini. Heaven Kid ini kayak oase di padang gurun. Apa oase? Apa lain oase? Oase di padang pasir. Apa oase? Oase itu mata air di tengah-tengah padang pasir. Dia bilang sama, aduh terima kasih Pak Pendeta. Ada gereja punya sekolah. Dari Sumberdanti lagi yang sudah meninggal itu bapaknya Pak Dayat. Terima kasih Pak Pendeta. Ada kesejukan. Kalau gereja punya sekolah taman kanak-kanak. Dulu saya bingung mau sekolah di mana. Jadi berkat Heaven Kid sama orang luar. Orang luar saja berterima kasih. Apalagi jemaat sendiri. Heaven Kid itu milik gereja, milik saudara. Dukung Heaven Kid ini. Didukung. Anak-anak yang masih sekolah sampai tamat, baru kelas 1-nya ke Jember. Kalau kurang Mandarin, gampang itu. Bisa panggil guru les. Ya kan? Gampang, uang berkuasa sekarang. Privat. Dia berkata, kayak oase. Kesejukan di padang pasir. Padang pasir yang gersang, ada sumber air. Waduh. Kafilah berhenti semua. Unta-unta diberi minum. Domba-domba diberi minum. Bayangkan kalau sumber berbual-bual ini. Dombanya, limpah air. Gemuk-gemuk. Ini menggambarkan air yang hidup. Air yang hidup sudah dinubatkan pada zaman. Jadi kalau kita tidak ke gereja, mati airnya. Mati. Tapi kalau kita beribadah, punya doa kepada Tuhan, ini airnya berbual-bual. Berbual-bual. Enteng badan. Itu akan melayani Tuhan, pasti nyanyi. Ada sukacita dalam